Film dimulai di Pennsylvania pada tahun 1922, di mana kita melihat seorang gadis bernama Roach dan kakek buyutnya memberikan tanah di tangannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menghormati alam untuk memahaminya, dan tanah memiliki cerita untuk diceritakan. Dia kemudian memberinya liontin dan mengatakan bahwa ayahnya telah memberikannya kepadanya. Itu adalah penghalang antara baik dan jahat, dan dia melihatnya menyelamatkan nyawa ayahnya. Selanjutnya kita melihat keluarga Roach yang terdiri dari orang tua dan saudara kandungnya. Mereka semua sedang makan malam ketika kami melihat ayah Roach, William, bertingkah aneh, dan kemudian dia mulai membayangkan perang. Dia marah dan berkata biarkan dia kehabisan darah. Setelah itu dia bangun dan pergi dari sana. Anak-anak bertanya kepada ibu mereka ada apa dengannya, yang dia bilang dia sakit. Sekarang di malam hari, sebuah suara membangunkan William, dan dia mengambil palu yang disimpan di dekatnya. Dia bangkit dan menyerang istrinya dengan palu itu dan membunuhnya. Di sini Roach bangun, dan kita melihat bahwa William sekarang membunuh saudara Roach dengan palu yang sama. Lalu dia pergi ke kamar Roach tapi dia tidak ada. Dia kemudian keluar mencarinya. Salah mengira Roach adalah Hank. Roach mengatakan dia bukan Hank, yang menurutnya dia bisa bebas membebaskannya. Dan sebelum dia bisa menyerangnya, kakek Roach menghentikannya dan menyuruh Roach melarikan diri. Setelah itu William membunuhnya dan ditembak juga. Keesokan harinya, polisi datang untuk menyelidiki tempat itu. Sergei memberitahu petugas bahwa dia biasa mengantar William pulang dalam keadaan mabuk setelah perang. Dia mengatakan dia digunakan untuk melihat hal-hal. Petugas mengatakan kepadanya bahwa istri dan anak-anak William juga diwariskan, kecuali anak sulungnya. Sergei kaget mendengar ini dan memintanya untuk menemukannya. Setelah beberapa waktu mereka menemukannya duduk di hutan, dan Sergei bertanya apakah dia memiliki keluarga lain, yang dia katakan tidak. Dia bilang dia tahu tempat beberapa negara bagian jauhnya, di mana dia sendiri menghabiskan waktu sebagai seorang anak. Jika dia pergi ke sana, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Selanjutnya, kita melihat Bapak Henry di sebuah gereja. Seorang pria mendatanginya dan memberitahunya bahwa seorang gadis dibawa ke Saint John's pagi ini, dan dia berpikir dia perlu melihat ini. Pastor Henry mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghubungi Ibu Pendeta Agnes. Sementara itu, Roach sampai di biara, di mana Ibu Agnes menyambutnya, dan dia berkata dia akan tinggal bersama mereka. Sekarang film maju 10 tahun dari sini di mana Roach tumbuh dewasa. Dia pergi ke gereja dan mengaku bahwa dia memikirkan ayahnya sejak dia di sini. Pastor Theodore bertanya padanya apakah dia sudah mempertimbangkan untuk mengambil sumpah terakhirnya, yang dia katakan ya. Tetapi dia merasa bahwa dia bisa berbuat lebih banyak untuk dunia. Tetapi Pastor Theodore mengatakan dia harus mulai dari dirinya sendiri. Dia kemudian bertemu dengan temannya Sister Ella yang telah berada di sini selama 8 tahun. Dan dia mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mengambil sumpah terakhirnya. Sekarang malam itu, Roach mendengar suara saat angin bertiup. Dia menjadi sedikit takut akan hal ini dan mengeluarkan liontin yang diberikan oleh kakeknya. Dia kemudian mulai membaca doa. Setelah itu dia mendengar seseorang membisikkan namanya, dan itu datang untuknya. Selanjutnya, kita melihat Ibu Pendeta datang ke kamarnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, yang dia katakan tidak. Ibu Pendeta memberitahunya bahwa ketika dia pertama kali datang ke sini, mereka memeluknya sebagai salah satu dari mereka. Namun ada hal-hal tertentu yang dia pilih untuk dihadapi sendirian. Dia kehilangan keluarganya. Tetapi Tuhan adalah keluarganya dan mereka adalah keluarganya. Dan kemudian dia memintanya untuk beristirahat. Malam itu ketika dia sedang tidur, dia mulai mengalami mimpi buruk. Dan kita melihat bahwa dia seperti kerasukan. Dan kemudian tiba-tiba dia bangkit dan terbang keluar dari mulutnya. Sekarang keesokan harinya, dia kembali pergi ke bilik pengakuan dosa, dan memberitahu Pastor Theodore bahwa dia merasa sendirian. Ayah bertanya padanya tentang tadi malam di rumah. Yang dia katakan yang dia ingat hanyalah rasa sakit di mata ayahnya. Dia biasa mengatakan bunuh aku. Ada rit yang konsisten seperti jam. Dunianya berantakan tapi hatinya stabil. Ayah berkata bahwa dia telah merasakan penyesalannya sejak dia tiba. Tapi bukannya menghilang selama bertahun-tahun, itu tumbuh. Emosinya pada akhirnya merupakan ujian, yang dirancang untuk memperkuat imannya. Dia kemudian berlari ke Sister Ella dan Sister Lily, dan bertanya apakah mereka melihat sesuatu yang aneh di sekitar sini. Yang menurut mereka semua yang ada di sekitar mereka normal. Suster Ella menyarankan jika dia tidak enak badan, mintalah dokter. Dia sekali lagi pergi ke bilik pengakuan dosa dan memberitahu Pastor Theodore bahwa dia melihat hal-hal yang tidak ada, dan mendengar hal-hal yang tidak ada. Tetapi dia memperhatikan bahwa Pastor Theodore tidak ada di sana. Dia kemudian mulai mencarinya dan bertemu Yeremia, yang memberitahunya bahwa Pastor Theodore sedang mempersiapkan khotbah untuk misa tengah malam. Dia mengatakan dia ada di gereja, yang dia katakan dia telah berada di sini selama lebih dari 1 jam dan dia berada di stan sendirian ketika dia datang ke sini. Dia bertanya apakah dia mendengarkan pengakuannya.
yang katanya dia coba abaikan. Tetapi berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Dia mengatakan dia telah menentukan apakah hal aneh itu adalah sesuatu dengan biara ini atau sesuatu yang berpusat di sekelilingnya. Dia bilang itu dia. Dan Yeremia bilang mungkin itu ayahnya. Terlahir kembali di dalam dirinya. Kemudian, saat dia berada di kamarnya, dia kembali mendengar suara-suara, dan kami melihat sebuah tangan hitam bergerak ke arahnya. Detak jam menjadi keras, dan dia melihat tangan di belakangnya. Tapi kemudian kembali dan dia mendengar suara yang mengatakan bunuh mereka. Sekarang ketika dia sedang tidur, dia bermimpi, di mana dia melihat bahwa dia kerasukan. Dan Pastor Theodore sedang melakukan pengusiran setan padanya, dan tiba-tiba dia bangun dari tidurnya. Sekarang keesokan harinya saat latihan paduan suara perhatian Roach ada di tempat lain dan tiba-tiba dia berteriak sangat keras. Melihat hal tersebut, semua saudari lainnya ketakutan, dan Roach kabur setelah meminta maaf kepada Bunda Agnes. Dan kita melihat bahwa salib yang tergantung di dinding terbalik. Ayah memberitahu Ibu Agnes sedang mencarinya, yang menurutnya dia sedang tidak enak badan. Ayah berkata dia perlu istirahat, tapi kemudian dia melihat sesuatu di dinding di belakang ayah. Takut dia lari dari sana. Sekarang malam itu Roach kembali melihat mimpi yang sama dan dia mulai kesurupan. Sementara Yeremia melihat salib terbalik di dinding. Tiba-tiba Roach berteriak keras dan Yeremia berdoa. Setelah itu dia menjadi normal. Selanjutnya, kita melihat ayah dan Ibu Agnes berbicara, di mana dia bertanya kepadanya apa yang dia dan Roach bicarakan, yang menurutnya rincian pengakuan itu sangat rahasia. Ibu Agnes mengatakan bahwa dia mengkhawatirkannya, yang menurut ayah itu tentang masa lalunya. Pendeta Ibu berkata dia ingin memanggil Pastor Henry untuk mengevaluasi Roach, yang menurut ayah dia tidak ahli dalam hal ini. Dia bilang itu trauma masa kecil, yang menurut Ibu Agnes lebih dari itu. Sekarang keesokan paginya, kita melihat saudari Ella mengambil sumpah terakhirnya. Tapi selama ini semuanya berhenti dan Roach bangkit dari tempat duduknya dan mendatangi Sister Ella. Dia membuat tanda salib di dahinya yang membuat dia kerasukan dan adegan dipotong di sini. Malam itu, Roach kembali melihat mimpi buruk di mana dia dirasuki dan gereja berusaha mengusir kejahatan darinya. Dan di sini dia jatuh dari tempat tidur dan kami melihat bekas luka bakar di tubuhnya. Pastor Henry mengunjungi biara keesokan paginya, di mana Ibu Agnes mengatakan kepadanya bahwa mereka membutuhkan bantuan. Dia menunjukkan kepadanya salib bengkok dan mengatakan dia menemukannya di kamarnya. Dan masih ada lagi di lorong dan di kamar lain. Dia bilang dia pernah melihat salib terbang, dan terbalik, tapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Dia kemudian bercerita tentang Roach, dan Pastor Henry mengatakan dia ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Sementara itu, kita melihat Roach di dalam bilik pengakuan dosa, di mana dia mengaku kepada Pastor Theodore bahwa dia tidak sepenuhnya jujur padanya. Dia memiliki visi kenangan yang bukan miliknya. Dia memberitahunya tentang ritme jam dan baru kemudian air menetes padanya. Dia mulai mengalami penglihatan. Dan Pastor Theodore berkata ketika dia masih muda, seorang putra altar bernama Christopher mendatanginya dengan gejala yang sama. Roach mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil, dan bilik mulai terisi air. Ayah berkata segera Christopher menjadi destruktif. Jadi mereka memanggil salah satu rekannya bernama Pastor Henry untuk melakukan pengusiran setan. Roach berteriak minta tolong. Tetapi Pastor Theodore terus mengatakan bahwa itu adalah kelahiran kembali. Dan tiba-tiba Roach menyerang Pastor Theodore dan membunuhnya dengan menikamnya. Dia kemudian bangun di bilik dan melihat mayat Pastor Theodore di sana. Dia melarikan diri. Yeremia kemudian mendatanginya dan melihatnya dengan liontin dan tanahnya. Dia bilang itu terlihat seperti ritual pagan, menyembah bumi dengan ilmu sihir. Dia memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Dan dia mengatakan bahwa Bunda Agnes telah memanggil seorang spesialis untuknya dan dia ingin bertemu dengannya. Sementara itu, Sister Ella dan Lily menemukan mayat Pastor Theodore. Dan Sister Lily bertanya apakah Roach telah melakukan ini? Mereka memanggil ibu pendeta di sana. Siapa yang bertanya siapa yang terakhir bersamanya di sini? Ella bilang dia pikir itu Roach. Pendeta ibu meminta mereka untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke Saint Jude's. Di sisi lain, Roach memberitahu Yeremia bahwa dia terbakar. Jadi mungkin dia harus pergi menemui spesialis. Yeremia berkata bahwa dokter itu mengetahuinya, dan dia mengenalnya sejak dia dibawa ke sini. Dia bertanya mengapa, yang katanya pencegahan. Dia kemudian bertanya padanya apakah dia telah melihat tanda-tanda ini, seperti suara yang tak terlihat, terlepas dari kenyataan. Tetapi yang terpenting, dia masih perawan untuk spiritualitas. Dia telah berada di sini sejak dia masih kecil dan dia belum mengambil sumpah terakhirnya. Dia mengatakan apapun yang berbagi tubuhnya menahannya. Roach memintanya untuk menghentikannya, yang menurutnya sedang mencoba menyelamatkan jiwanya. Saat itu dua pria datang ke sana bersama ayah Henry dan membawa Roach pergi dari sana. Selanjutnya, kami melihat dia diikat ke tempat tidur dan dua saudari berdoa di samping tempat tidurnya.
Dia bertanya kepada mereka di mana dia, yang mereka katakan padanya bahwa dia telah berada di sini selama ini, bertahun-tahun. Dia bertanya kepada mereka tentang Bunda Agnes, yang menurut Yeremia dia sudah mati. Mereka kemudian memintanya untuk berkelahi. Tetapi dia bertanya tentang bukunya, di mana dia menggambar bagian luar ruangan ini. Yeremia menunjukkan bukunya di mana dia benar-benar menggambar iblis. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah berada di sini sejak keluarganya dibunuh. Pastor Henry kemudian memulai pengusiran setan dan Roach mulai berteriak. Lalu ayah memercikkan air suci padanya yang diberkati dari Vatikan. Roach berkata ada seorang pria di dalam dirinya. Dan kemudian kita melihat William. Dia meminta maaf bahwa dia tidak ada di sana untuk melihatnya tumbuh. Dia kesakitan. Dan dia membiarkannya mengalahkannya. Dia memintanya untuk tidak membiarkannya mengalahkannya. Dan kemudian adegan itu kembali ke Roach. Dia menyerang saudara perempuan dan membuang mereka. Setelah itu dia membunuh ayah Henry juga. Yeremia kemudian bertanya padanya apakah dia menginginkan liontinnya. Dia bilang dia mempercayainya. Yang menurutnya dia bukan apa yang dia pikirkan. Dia kemudian membakar wajahnya dengan itu. Tapi dia melemparkannya keluar jendela. Dia kemudian membakar tempat itu dan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita melihat Yeremia masih hidup dan naik kereta. Saya harap Anda menyukainya. Berlangganan untuk menonton lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka. Tinggalkan komentar jika Anda ingin kami merangkum film favorit Anda sampai waktu berikutnya. Komentar akan membantu mengembangkan saluran kami. Terima kasih telah menonton.